Gina yang sedang hamil 3 bulan menjalani hidup sederhana bersama suaminya, Zaki, di sebuah kos yang jauh dari keluarga. Hari itu mereka baru saja pulang dari acara selamatan di rumah kakak iparnya, Rudy dan Lucy. Tidak ada yang aneh di sana. Namun sejak perjalanan pulang malam itu, sesuatu mulai terasa berbeda. Di tengah perjalanan, Gina tiba-tiba merasa dingin yang merayap pelan ke dalam tubuh. Suasana di sekeliling terasa sunyi, seolah ada yang mengawasi. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya perasaannya saja. Malam harinya, tepat sekitar pukul 12, Gina terbangun karena mendengar sesuatu. Suara pelan yang memanggil namanya. Pelan dan berulang. Ingatannya langsung melayang pada pesan lama dari neneknya. Jangan pernah menoleh jika ada yang memanggil di malam hari. Gina menahan diri, tidak menjawab, tidak bergerak. Sampai suara itu akhirnya menghilang dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, tepat di malam Jumat, saat Zaki belum pulang kerja, Gina nekat membersihkan kamar mandi. Saat sedang menyikat lantai, ia mendengar suara pintu depan terbuka. Langkah kaki masuk. Zaki pulang. "Mas?" panggilnya dari dalam kamar mandi. "Iya," jawab suara itu. Tapi ada yang salah. Nada suaranya datar, tidak seperti biasanya. Gina mulai merasa tidak nyaman. Ia segera keluar dari kamar mandi, dan jantungnya seperti berhenti. Zaki? Sudah tertidur? Sejak kapan? Kalau itu Zaki, lalu siapa yang menjawab tadi? Belum sempat ia mencerna, ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan masuk dari Zaki. Tangannya gemetar saat mengangkat. "Aku sudah dekat kosan?" Suara di telepon itu berkata. Dalam waktu yang bersamaan, sosok Zaki yang terbaring di kasur perlahan bergerak menghadap Gina. Gina menjerit sekuat tenaga sebelum semuanya berubah gelap. Saat ia sadar kembali, ia sudah berada di rumah sakit. Keluarga mengelilinginya. Zaki duduk di samping dengan wajah panik. Ia ditemukan tergeletak di depan kamar mandi. Dan saat itu juga, Gina kehilangan calon buah hatinya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekedar kecelakaan. Sesuatu telah menyerangnya. Atas saran keluarga, Gina dipindahkan sementara. Neneknya mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ada yang mengirimkan sesuatu padanya. Beberapa waktu kemudian, Gina kembali hamil dan berkunjung kembali ke rumah Rudy dan Lucy. Semua terasa normal. Lucy menyambutnya dengan senyum, lalu menyodorkan makanan. "Makan dulu," katanya memaksa. Gina hampir saja mengambil makanan itu. Sampai tiba-tiba, sebuah suara yang sangat ia kenal terdengar di telinganya. Suara almarhum kakeknya. "Jangan dimakan, ada sesuatu di dalamnya." Gina langsung membeku. Perlahan ia mengurungkan niatnya, menolak dengan halus. Sekilas, wajah Lucy berubah. Bukan marah, tapi seperti kesal yang ditahan. Sejak saat itu, teror semakin jelas. Dalam perjalanan pulang, Gina melihat sosok tinggi besar berdiri diam di dekat pohon pepaya. Dan dalam sekejap, menghilang. Malam berikutnya menjadi puncaknya. Tubuh Gina terasa sangat berat, seolah energinya disedot habis. Saat ia tertidur, ia tiba-tiba terbangun, namun tidak bisa bergerak. Matanya sulit dibuka. Dengan sisa tenaga, ia membuka matanya. Perlahan, sesuatu ditarik keluar. Sakitnya tidak bisa dijelaskan. Makhluk itu tertawa. "Kamu tidak akan pernah punya anak." Dan saat wajahnya semakin jelas, sosok itu berubah menjadi wajah Lucy. Dalam hitungan detik, semuanya hilang. Yang tersisa hanya Gina. Ia kehilangan calon buah hati. Untuk kedua kalinya. Kali ini, jawabannya akhirnya terungkap. Menurut neneknya, semua ini bukan kebetulan. Gina telah disantet, dan pelakunya adalah orang terdekatnya sendiri. Lucy, rasa iri, cemburu, tekanan hidup, semua berubah menjadi sesuatu yang gelap. Jangan Gina dijadikan tumbal untuk sesuatu yang bahkan tidak masuk akal. Penglaris usaha. Dan fakta yang paling mengerikan, setelah kejadian pertama, warung bakso Lucy mendadak ramai, seolah ada yang dibayar untuk itu. Neneknya melarang keras untuk membalas, karena jika pelaku sadar, ia bisa mencari tumbal lain, siapa saja, bahkan keluarga sendiri. Tanpa banyak bicara, Gina dan Zaki akhirnya memutuskan pergi, memutus semua hubungan, meninggalkan kota itu. Kini di tempat yang baru, Gina kembali hamil, 7 bulan, dan kali ini semuanya berjalan normal.